semua bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, anugerah Tuhan kita boleh ada. Ya, udah di penghujung, ya, udah tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Sahabat Kristus, sebelum kita melakukan hal-hal yang lain, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari-hari ini kita merayakan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Sang firman menjadi seperti manusia. Dia datang ke dalam dunia, dia datang menurut gambarnya sendiri. Karena gambarnya ini sudah berdosa, gambarnya ini sudah berbuat dosa, sehingga ia sendiri yang datang untuk menyelamatkan manusia. Ya, dia sendiri yang datang, Tuhan sendiri yang datang menjadi seperti manusia. Ya, dia jadi seperti gambarnya sendiri. Ya, gambarnya sendiri. Jadi sahabat Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian, ya, waktu penciptaan, kita lihat penciptaan manusia. Kita lihat sama-sama, ya. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi berbicara tentang berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia ini berdosa, melakukan hal-hal yang tidak baik, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, sehingga ia sendiri yang datang ke dalam dunia. Tuhan sendiri yang datang di dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Bagaimana caranya supaya manusia ini diselamatkan, sehingga manusia ini mendapatkan beroleh keselamatan? Itu yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana manusia ini harus diselamatkan? Bagaimana kita supaya kita mau diselamatkan oleh Tuhan? Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena melalui Dia datang ke dalam dunia ini. Jadi yang datang di dalam dunia ini Dia sendiri. Ya. Nah, Kejadian 1 ayat 26, ya, jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Ya. Kalau kita melihat terus, ya, peristiwa ini, kita lihat terus, ya.
Kalau kita melihat terus ya di dalam Kejadian 3, ya, manusia jatuh dalam dosa. Gambar Tuhan ini, gambarnya Tuhan ini jatuh di dalam dosa. Siapa gambar Tuhan ini? Yaitu manusia. Jadi manusia ini jatuh, atau gambarnya Tuhan ini jatuh. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar, ya. Jadi manusia jatuh. Kita lihat 26 tadi. Baiklah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia ini gambar dan rupa Tuhan. Kita sangat-sangat spesial. Sangat-sangat spesial di hadapan Tuhan. Sangat-sangat berarti di hadapan Tuhan. Sangat-sangat luar biasa kita di hadapan Tuhan. Kita tanpa kita sadari bahwa kita adalah ciptaan yang spesial, yang luar biasa. Mengapa? Karena kita, firman Tuhan katakan, menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita sangat spesial, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya sendiri. Sehingga ketika gambarnya ini, manusia ini jatuh di dalam dosa, dia sangat luar biasa, dia sangat ajaib. Sehingga ia sendiri datang ke dalam dunia ini. Sehingga ia sendiri datang ke dalam dunia ini. Tuhan sendiri yang datang. Ya, ada ayatnya, sahabat Kristus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi yang datang di dalam dunia ini adalah Tuhan. Ya. Yang lahir, firman Tuhan katakan yang lahir adalah Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tuhan sendiri yang datang untuk mau menyelamatkan manusia. Menyelamatkan ciptaannya. Menyelamatkan gambarnya. Menyelamatkan gambarnya sendiri. Kita sangat spesial, sahabat Kristus. Mungkin kita saat ini kita berkata hanya sekedar aja. Tapi kita harus tahu makna-makna Natal itu seperti apa. Ya, hari-hari ini kita merayakan tentang Yom Holedet Yeshua HaMashiach, hari lahir Tuhan Yesus Kristus. Merry Christmas. Selamat hari Natal. Kita mulai merayakan tentang kelahiran juru selamat manusia. Ketika Tuhan datang di dalam dunia ini menyelamatkan manusia, firman Tuhan katakan, dia dipanggil apa? Ya, ketika ada di dalam dunia dia dipanggil apa? Ya. Coba kita lihat, ya.
Di dalam Yesaya Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jadi mereka memanggil Tuhan yang perkasa, mereka memanggil dia Bapa yang kekal, dan mereka memanggil dia adalah Sar Shalom, Raja damai. Karena dia yang memberikan kedamaian, ya. Tuhan yang perkasa, dia yang perkasa, dialah segala-galanya. Tuhan Yesus adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Mari sahabat-sahabat Kristus, kita mau belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Natal bukan cuma sekedar kita mengingat peristiwa kelahiran, tetapi Natal itu mengandung makna yang luar biasa. Natal itu mengandung pengertian yang spesial. Apa sih pengertian yang spesial? Pengertian yang spesial yang kita harus mengerti bahwa Natal itu dia datang memulihkan keadaan kita. Dia datang memulihkan keberadaan kita. Dia datang memulihkan sikap hati kita. Dia datang untuk memulihkan cara kita berpikir. Dia datang memulihkan keberadaan kita. Itu Natal. Kita sangat berbahagia. Natal ini kita berbahagia. Hari-hari ini kita merayakan tentang kelahiran Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Ya. Mari mau dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Lakukan. Ya. Mereka memanggil dia Elohim, El Gibor, Tuhan yang perkasa. Ya, di sini katakan Bapa yang kekal, Raja damai. Dia Bapa, dia Tuhan, dia Raja damai. Yang datang di dalam dunia ini, yang menebus dosa kita, yang menebus keberadaan manusia dari lumpur dosa. Dia datang kepada gambarnya sendiri, bukan kepada yang lain. Sebab itu Natal ini sangat berarti. Hari-hari ini orang memperingati tentang Natal. Natal mempunyai arti yang luar biasa. Ketika orang merayakan Natal, bukan berpesta pora yang diinginkan, tetapi merenungkan kembali keberadaan kita, merenungkan sikap hati kita kepada Tuhan. Karena apa? Dia sendiri yang sudah datang di dalam dunia ini. Ya, firman Tuhan jelas bahwa yang datang, ya, di Lukas 2 ayat 11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat, dia yang menyelamatkan semuanya. Di sini ada juru selamat, yaitu Kristus, Kristus Tuhan, di kota Daud. Titik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kita renungkan.
Ketika kita ada persoalan, masalah, tantangan hidup, ada yang menyelamatkan engkau, yaitu Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach yang menyelamatkan keberadaanmu. Yang terutama adalah Dia mengampuni setiap salah dan dosa kita. Setiap perbuatan-perbuatan dosa kita. Yang penting firman Tuhan katakan, datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, mengaku keberadaan kita, bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa kita orang yang sangat-sangat berdosa. Dan ketika kita melakukan dosa yang ada, kita mengaku, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi dalam kehidupan kita yang ada sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, sebagai ahli-ahli kerajaan sorga, mari datang kepada Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Dia datang di dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Ya, untuk menggenapi apa yang dinubuatkan olehnya. Apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan, olehnya sendiri, ya, melalui para nabi, ya, dinubuatkan, nabi dan raja-raja dinubuatkan bahwa akan datang juru selamat. Dan hari-hari ini, ya, 2024 tahun yang lalu, Dia telah datang untuk menyatakan diri bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang ajaib, yang mau menyelamatkan umat manusia. Jadi sahabat Kristus, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Dia datang sebagai juru selamat, yaitu Kristus yang diurapi. Kalau kita dalam keadaan lemah, kalau kita dalam keadaan tidak mampu, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong urapi saya. Tuhan Yesus, tolong urapi saya, berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan, berikan saya semangat hidup untuk menjalani kehidupan ini. Datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Tuhan. Ya. Kita datang kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan kita. Kitab Yesaya katakan 9 ayat 5. Dia disebut juga, kita sebut juga Dia Bapa. Itu firman Tuhan yang katakan. Karena Yesus katakan, aku dan Bapa sama. Barang siapa yang sudah melihat aku, kata Yesus, ia sudah melihat Bapa di surga. Jadi dalam kehidupan kita ini, mari kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Pengenalan kita kepada